Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Steel. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di kandang sapi. Kandang sapi apa ini namanya, Mas? Bintang Tani. Bintang Tani ya, Mas ya. Dan dengan Mas siapa ini, Mas? Arif. Mas Arif ya, sebagai pemilik dari kandang sapi Bintang Tani ini ya, Mas. Tanya-tanya sedikit ya, Mas ya, tentang kandang ini ya. Kalau boleh tahu awal mulanya itu dari tahun berapa ya, Mas ya? Awal mulanya tuh tahun 2007. Dari 2007 ya, Mas ya. Udah belasan tahun lah. Udah belasan tahun. Itu dimulai dari berapa ekor, Mas? Awalnya itu sebenarnya sapi udah lama, tapi sapi perah. Oh, sapi perah ya. Iya. Baru mulai merambah ke sapi potongnya di 2007 ya. 2007. Awal melihara sapi itu untuk mengurangi limbah dari kulit jagung. Oh iya. Nah, Heeh. bisnis jagung udah agak menguntungkan, kita pindah. Pindah ke sapi ya, Mas. Jadi mulai fokus di sapinya tahun 2007 ya, Mas. Iya. Itu dari berapa ekor, Mas? Penjualan pertama itu kalau nggak salah sekitar 107. Langsung 117 ya, Mas ya. Di penjualan pertama. Iya. Itu ada di bobot paling besar itu berapa itu, Mas? Tahun pertama Iya. itu sapi Sumba Ongol 970. 970 ya, Mas ya. Itu sapi ongol Heeh. terbesar di sejarah kami. Sapi yang terbesar ya, Mas ya. Dan kalau untuk saat ini, Mas, isi kandang di sini udah ada berapa ekor, Mas? Untuk tertanggal 1 Mei ini ada sekitar 300-an lebih. 300 lebih ya, Mas ya. Ya. Dan biasanya sapi-sapinya itu didapat dari mana sih, Mas? Kita untuk sapi kayak simental ini dari Lampung, Dari Jawa Lampung. Tengah, Heeh. daerah Semarang sama Jawa Timur. Dari Lampung sama Jawa Tengah ya, Mas ya. Ya. Kalau kita ada sekitar 12 jenis. Ada Ada 12 sapi jenis. Flores, kita ambil dari Flores langsung, Madura juga, terus sapi Kupang, sapi Roteongo, Iya. dari Sumba Ongol, ada banyak. Oh, berarti dari 12 jenis itu dan 12 jenis provinsi ya, Mas ya. lebih, Jadi merata ya, Mas ya. Dan itu biasanya ambilnya dari pasar atau dari petani, Mas? Kita bisa kerjasama sama kepala daerah di situ. Jadi Kepala daerah. kalau koordinasiin petani-petani daerah sana untuk dikumpulin sapinya, nanti kita ambil. Oh. Ya, seperti itu. Biasanya sekali perjalanan itu berapa ekor, Mas? Kalau dari misalkan dari Lampung gitu, Mas. Nah, biasanya kalau dari Lampung tuh satu rit sih. Satu irit ya, Mas. Ya, semutnya truk aja. Semua truk aja ya. Iya. Mas, kalau untuk perawatan di sini itu bagaimana ya, Mas ya? Kalau perawatan kita untuk pakan dulu ya. Kalau perawatannya Iya. ini pakai konsentrat. Sorry, mana konsentratnya? Ada di sini. Konsentratnya. Ini konsentrat dari Mas Rizky. Ini udah fermentasi. Udah fermentasi, Mas ya. Iya, betul. Ini konsentratnya, protein sekitar 15% kalau nggak salah. 15% ya, Mas. Iya. Ini di penggunaannya gimana, Mas, pemberiannya? Pemberiannya dikasih konsentrat langsung dicampur nanti di sini itu pakai ampas tahu dan singkong. Ampas tahu ya, Mas ya. Kalau untuk kesehatan sapinya, Mas, itu biasanya gimana ya, Mas ya? Kalau untuk pengobatannya gitu, ada mantri sendiri kah atau dilakukan sendiri gitu? Kita mantri untuk nyuntik-nyuntik, insya Allah kita udah pengalaman ya. Iya. Untuk pengobatan. Karena udah belasan tahun ya, Mas ya. Ya. Tiap sapi itu beda-beda, Mas ya. Iya. Penyakitnya kalau sapi kayak besar ini kan biasanya penyakitnya di keracaknya, di kukunya, terus nggak nafsu minum, di kulitnya. Di kupang beda lagi, sapi kupang tuh biasa paru-parunya rusak. Paru-parunya ya, Mas ya. Kalau Madura itu sapinya kram, nggak bisa jalan kayak gitu. Oh, Tiap berarti sapi beda-beda. beda jenis, beda penyakit ya, Mas ya. Beda penyakit, beda penanganan. Oh, beda penanganan juga ya, Mas ya. Ya, kalau sapi Madura itu harus panas sama dilepasin kalau kram. Oh iya. Iya. Ada dokter hewan juga yang rutin di sini. Oh, berarti Seminggu udah sekitar 2 kali lah. seminggu 2 kali. Berarti untuk dikeluarkan pada saat Idul Kurban itu kesehatan udah terjamin ya, Mas ya. Iya, insya Allah terjamin. Karena dikontrol juga dari dokter hewan ya, Mas ya. Iya, betul. Dan kalau untuk pakan juga
pakannya pemberiannya biasanya gimana mas? Pemberiannya kita dicampur tadi pakai konsentrat. Oh enggak, maksudnya Nah, berapa kali diberikan campurannya mas? ada yang sekali, ada yang 2 kali. Ada Oh yang tergantung 3 ya, kali. Tergantung sapinya. tergantung sapinya. Biasanya kalau untuk yang 3 kali itu sapi apa? Untuk kandang di sini sama di sana. Oh yang Kadang jumbo-jumbo 3 ya mas kali, ya? kadang 2 kali. Kadang 2 kali, kadang 3 kali ya mas. Berarti tergantung kebutuhan sapinya mas. Ya, tergantung kebutuhan sapi. Kalau untuk 1 ekor sapi itu mas, biasanya menghabiskan berapa ribu itu mas biayanya? Kalau sapi yang jumbo-jumbo itu anggarannya 50.000 per hari. 50.000 per hari mas. Ya, betul. Per ekor ya mas? Per ekor ya. Per Per ekor. ekor 50.000. Jadi untuk sapi-sapi jumbonya Iya. ini Joshua. Kalau boleh tahu mas, di Bintang Tani ini Ya. hanya mengeluarkan pada saat Idul Kurban atau di hari biasa juga mas? Kalau kita biasanya kalau daging kayak sapinya terlalu ganteng gitu, sayang kalau dipotong. Biasanya ya buat yang syukuran bisa atau hajatan memberi Iya. khususnya. Hari itu di hari biasa ya mas ya? Iya di hari biasa kadang ada aja yang kebutuhannya hajatan bisa atau Idul Fitri juga. Tapi Ya, fokusnya mah utamanya di kurban. Idul Kurban ya mas. Iya, Ya? betul. Ini kalau kurban biasanya mas dimulai harga berapa mas? Harga untuk per tahun 2001 ini kita harga mulai 10 juta. Oh, harga mulai 10 juta ada mas. Itu udah siap kurban ya mas ya? Iya. Udah dijamin siap kurban dan harga itu sudah terima di tempat atau gimana mas? Terima di tempat, sapi sakit kita ganti, nggak mau gantinya nggak selera, kembali uang 100%. 100% terserah mas konsumen. Jadi bisa dipilih sendiri ya mas ya, tergantung seleranya ya. Jadi harga 10 juta udah diterima di tempat, Iya, garansi. garansi ya mas ya? Garansi kesehatan sapi ya mas ya? Iya, nyampe sana sapi sehat, pas diturunin kaki patah kan nggak sah untuk kurban, Iya. kita ganti baru. Diganti baru ya mas ya. Jadi jangan khawatir ya mas ya. Iya. Dengan 10 juta sudah mulai bisa kurban sapi. Iya. Dan paling besar di sini mas ada di bobot berapa mas untuk saat ini? Ini si Monty paling besar. Paling besar ya mas ya? Iya. Ini semental, bobotnya 1 ton kurang 13 kilo. 1 ton kurang 13 kilo. Iya. Untuk saat ini sementara ini yang paling besar mas ya? Iya betul. 13 kilo lagi. 13 kilo lagi. Tapi kalau untuk Idul Adha mah bisa ketembus 1 ton ya mas ya? Ya, Dengan semoga perawatan yang maksimal ya mas ya? ya kalau udah besar seperti ini kan pertumbuhannya nggak seperti sapi yang biasa. Ya, seperti sapi yang biasa mas ya. Ya, betul. Mas kalau untuk sapi-sapi yang baru datang nih mas, untuk penyesuaian kandang itu biasanya gimana mas? Kalau Dan butuh waktunya berapa lama biasanya? eh, kalau sapi Jawa itu kan kadang per sapi itu terlalu beragam ya. Ada Iya. yang cepet, ada yang lambat. Biasanya kita harus tahu cara perawatan sebelumnya di sana. Oh iya. Ya karena ada sapi yang dari Jawa Tengah tuh nggak suka air putih. Oh, Karena nggak udah suka. terbiasa dicombor nggak dikasih air minum. Oh iya. Jadi untuk penyesuaiannya sendiri, Harus tahu per sapinya. oh iya. Nah kalau untuk sapi Jawa, kalau sapi Kupang, Madura, terus Flores itu kan hampir seragam lah cara meliharanya. Iya. Beda sama di daerah sini. Tiap petani beda cara. Oh tiap tani beda cara ya mas. Iya, kita harus menyelesaikan baru pindah-pindah sedikit. Dan biasanya untuk penyesuaiannya perlu waktu berapa lama mas? 1 bulan. 1 bulan ya mas ya? 1 bulan udah pasti bisa menyesuaikan dengan pakan di kandang sini ya mas ya? Iya. Pakan dan perawatan di kandang sini. Iya. Jadi lihat teman-teman, inilah review di kandang sapi Bintang Tani. Kandang sapi yang menyediakan hewan kurban mulai dari harga 10 juta ya mas ya. 10 juta sudah bisa untuk berkurban ya mas ya. Ya, Dan kalau rekor tertinggi mas penjualan itu bisa sampai berapa ekor mas? itu rahasia perusahaan. Ya, ya. Iya. Jadi bisa mulai dari 10 juta sudah bisa kurban di Bintang Tani ya mas ya. Iya. Dan harga sudah diterima di tempat mas. Iya betul. Baiklah teman-teman, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.